Pernahkah Anda merasakan harapan yang begitu besar saat melihat pohon di kebun Anda dipenuhi bunga yang indah? Anda sudah membayangkan panen buah yang melimpah. Tapi kemudian, satu persatu, bunga itu berguguran, dan tidak ada satupun buah yang jadi. Rasanya sangat mengecewakan, bukan? Anda mungkin sudah mencoba berbagai macam pupuk dan cara perawatan, tapi hasilnya tetap sama. Apa yang sebenarnya terjadi? Dalam video ini, kita akan membongkar tuntas misteri ini. Dan saya jamin, ada satu alasan utama yang seringkali tidak pernah dibicarakan. Sebuah rahasia kecil yang bisa mengubah kegagalan panen Anda menjadi keberhasilan. Jadi, tonton sampai akhir. Sebelum kita masuk ke masalah utama, mari kita pahami dasar-dasarnya sejenak. Prosesnya seharusnya sederhana. Bunga muncul, terjadi penyerbukan, lalu bunga berkembang menjadi buah. Ini adalah siklus kehidupan alami. Penyerbukan adalah momen krusial di mana serbuk sari dari benang sari atau bagian jantan bertemu dengan putik atau bagian betina. Tanpa momen ajaib ini, pembuahan tidak akan pernah terjadi dan bunga hanya akan layu dan rontok. Jadi, setiap kali kita melihat bunga rontok, itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang salah dalam proses ini. Pertanyaannya, apa saja yang bisa mengganggu proses sepenting ini? Mari kita selidiki satu persatu. Pertama-tama, mari kita bicara soal usia. Sama seperti manusia, pohon juga memiliki fase remaja atau fase juvenil. Banyak orang tidak sabar dan bertanya-tanya mengapa pohon yang baru mereka tanam 1 atau 2 tahun lalu belum juga berbuah, padahal sudah rimbun dan berbunga. Kenyataannya, banyak pohon buah membutuhkan waktu beberapa tahun untuk mencapai kedewasaan seksual dan siap untuk menghasilkan buah. Pohon jeruk misalnya, bisa butuh 3-5 tahun. Pohon alpukat dari biji bahkan bisa butuh lebih dari 10 tahun. Sebaliknya, pohon yang sudah terlalu tua juga bisa mengalami penurunan produksi. Jadi, sebelum Anda panik, coba periksa dulu. Apakah pohon Anda berada di usia produktif? Kesabaran seringkali adalah pupuk terbaik, terutama untuk pohon yang masih muda. Ini adalah kesalahan pertama yang sering dilakukan pemula, berharap terlalu cepat. Selanjutnya, mari kita bedah soal makanan alias nutrisi. Ini adalah area di mana banyak terjadi kesalahan. Banyak dari kita berpikir, semakin banyak pupuk semakin bagus. Terutama pupuk dengan kandungan nitrogen yang tinggi, atau biasa dilambangkan dengan huruf N. Nitrogen memang membuat daun menjadi hijau dan rimbun, membuat pohon terlihat sangat subur. Tapi inilah jebakannya. Terlalu banyak nitrogen akan merangsang pertumbuhan vegetatif seperti daun dan batang, dan justru menghambat pertumbuhan generatif seperti bunga dan buah. Pohon Anda akan sibuk menumbuhkan daun dan lupa untuk berbuah. Yang sebenarnya dibutuhkan pohon pada fase pembungaan dan pembuahan adalah fosfor atau P untuk merangsang pembungaan, dan kalium atau Ka untuk kualitas buah. Jadi, pastikan Anda menggunakan pupuk yang seimbang atau pupuk khusus buah dengan kandungan P dan K yang lebih tinggi. Jangan tertipu oleh daun yang rimbun. Air adalah sumber kehidupan, tapi waktu dan jumlahnya sangat krusial. Kekurangan air tentu saja akan membuat pohon stres, bunga menjadi kering dan rontok. Namun yang sering diabaikan adalah masalah kelebihan air, terutama saat pohon sedang berbunga. Penyiraman yang berlebihan dapat menyebabkan kelembaban tinggi di sekitar bunga, yang dapat memicu pertumbuhan jamur dan penyakit. Lebih parah lagi, tanah yang terlalu basah dapat merusak akar, membuat pohon tidak mampu menyerap nutrisi dengan baik, dan akhirnya menggugurkan bunganya sebagai mekanisme pertahanan diri. Waktu terbaik untuk menjaga kelembapan tanah adalah sebelum masa pembungaan. Saat bunga sudah mekar, siram secukupnya saja, jangan sampai air menggenang. Ini adalah keseimbangan yang halus, dan menguasainya adalah kunci untuk mempertahankan bunga-bunga berharga itu. Ini mungkin terdengar sangat sepele, tapi seringkali menjadi biang keladi yang tersembunyi. Sinar matahari. Pohon buah pada dasarnya adalah pabrik kecil yang mengubah sinar matahari menjadi energi melalui fotosintesis. Energi ini tidak hanya digunakan untuk menumbuhkan daun, tapi juga untuk proses yang sangat menguras tenaga, menghasilkan bunga dan mengembangkannya menjadi buah. Jika pohon Anda diletakkan di tempat yang teduh, dinaungi oleh bangunan atau pohon lain yang lebih besar, ia mungkin masih bisa berbunga. Tapi, ia tidak akan punya cukup bahan bakar atau energi untuk melanjutkan proses ke tahap pembuahan. Bunga-bunga itu akan dianggap sebagai beban dan akhirnya digugurkan. Pastikan pohon buah Anda mendapatkan setidaknya 6 hingga 8 jam sinar matahari penuh setiap hari.
Kadang solusinya sesederhana memindahkan pot atau memangkas pohon lain yang menghalanginya. Pemangkasan atau pruning adalah seni. Jika dilakukan dengan benar, bisa meningkatkan hasil panen. Tapi jika salah, bisa berakibat fatal. Salah satu kesalahan paling umum adalah memangkas di waktu yang salah. Beberapa pohon buah seperti mangga atau rambutan menghasilkan bunga pada cabang-cabang yang tumbuh di musim sebelumnya. Jika Anda memangkas cabang-cabang ini sesaat sebelum musim berbunga, Anda sama saja dengan membuang semua calon bunga Anda. Kesalahan lainnya adalah memangkas terlalu berlebihan. Meskipun tujuannya baik, yaitu untuk membentuk pohon, pemangkasan yang terlalu agresif akan membuat pohon stres dan memfokuskan seluruh energinya untuk menumbuhkan daun dan cabang baru, bukan untuk berbuah. Pelajari karakter pohon Anda, kapan waktu terbaik untuk memangkasnya, dan bagian mana yang seharusnya dipangkas. Sedikit riset bisa menyelamatkan seluruh panen Anda. Sekarang, mari kita bicara tentang musuh yang terlihat, hama dan penyakit. Kehadiran mereka seringkali sangat jelas. Ulat bisa memakan habis bunga. Kutu daun bisa menghisap cairan dari kuncup bunga, membuatnya kering dan rontok. Penyakit jamur bisa membuat bunga menjadi busuk sebelum sempat mekar sempurna. Ini adalah pertarungan yang harus dihadapi setiap pekebun. Saat pohon Anda sedang berbunga, ia berada dalam kondisi yang cukup rentan. Lakukan pemeriksaan rutin. Periksa bagian bawah daun, batang, dan kuncup bunga. Jika Anda menemukan tanda-tanda serangan, segera atasi dengan pestisida nabati atau metode pengendalian hama yang sesuai. Jangan menunggu sampai serangan menjadi parah. Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati, terutama ketika calon buah-buahan Anda menjadi taruhannya. Faktor yang satu ini benar-benar di luar kendali kita, tapi sangat penting untuk dipahami. Cuaca. Cuaca bisa menjadi teman terbaik atau musuh terburuk bagi pohon yang sedang berbunga. Hujan yang sangat lebat, misalnya, hujan dapat merontokkan bunga secara fisik dan juga menghanyutkan serbuk sari yang berharga, membuat penyerbukan menjadi mustahil. Angin yang terlalu kencang juga bisa memberikan efek yang sama. Di sisi lain, suhu yang terlalu panas atau gelombang panas mendadak dapat membuat bunga kering dan layu. Sebaliknya, embun beku atau suhu dingin yang datang tiba-tiba di malam hari dapat membekukan dan membunuh jaringan bunga yang lembut. Meskipun kita tidak bisa mengendalikan cuaca, memahami dampaknya bisa membantu kita memberikan perlindungan jika memungkinkan, misalnya dengan memberikan naungan sementara dari panas ekstrem. Kita sudah membahas banyak faktor eksternal. Sekarang, kita masuk ke inti dari proses reproduksi itu sendiri, penyerbukan. Seperti yang kita bahas di awal, penyerbukan adalah proses transfer serbuk sari ke putik. Siapa yang melakukannya? Jawabannya beragam. Ada yang dibantu oleh angin, dan ada yang membutuhkan bantuan mak comblang, alias polinator, seperti lebah, kupu-kupu, atau bahkan kelelawar. Masalahnya, di lingkungan perkotaan atau area yang banyak menggunakan pestisida kimia, populasi serangga polinator ini bisa sangat berkurang. Jika tidak ada lebah yang datang mengunjungi bunga-bunga di pohon Anda, maka tidak akan ada yang memindahkan serbuk sari. Akibatnya, bunga mekar dengan indah, menunggu untuk diserbuki, tetapi tidak ada yang datang. Akhirnya, ia akan layu dan rontok tanpa pernah dibuahi. Ini adalah salah satu alasan mengapa menjaga ekosistem di sekitar kebun kita sangat penting. Dan inilah dia, alasan utama yang seringkali tidak dibicarakan, yang menjadi jawaban dari banyak misteri pohon yang hanya berbunga, yaitu ketidakcocokan penyerbukan. Begini penjelasannya. Tidak semua pohon bisa menyerbuki bunganya sendiri dengan serbuk sarinya sendiri. Banyak sekali varietas pohon buah seperti apel, pir, alpukat, ceri, dan plum bersifat self-incompatible atau tidak subur sendiri. Artinya mereka mutlak membutuhkan serbuk sari dari pohon lain dengan varietas yang berbeda untuk bisa menghasilkan buah. Inilah rahasia yang sering tidak disampaikan saat kita membeli bibit. Kita membeli satu pohon apel, merawatnya dengan baik, pohonnya berbunga lebat, tapi tidak pernah berbuah. Kenapa? Karena tidak ada pohon apel varietas lain di dekatnya sebagai pasangannya. Dia kesepian. Solusinya adalah menanam setidaknya 2 varietas berbeda yang bisa saling menyerbuki. Ini adalah pengetahuan krusial yang mengubah segalanya. Terakhir, ada sebuah fenomena unik yang disebut biennial bearing atau siklus 2 tahunan. Ini sering terjadi pada pohon seperti mangga, apel, dan alpukat.
Mungkin Anda pernah mengalaminya. 1 tahun pohon Anda berbuah sangat lebat sampai cabang-cabangnya patah. Tapi di tahun berikutnya, ia tidak berbuah sama sekali atau hanya sedikit sekali. Ini bukan karena pohon Anda sakit. Ini adalah mekanisme alami pohon untuk mengatur energinya. Produksi buah dalam jumlah besar sangat menguras cadangan energi. Jadi, di tahun berikutnya, pohon akan beristirahat dan fokus untuk memulihkan energinya dan menumbuhkan cabang baru. Fenomena ini sebenarnya bisa dikelola. Caranya adalah dengan melakukan penjarangan buah di saat panen sedang melimpah. Dengan membuang sebagian calon buah saat masih kecil, kita mengurangi beban pohon sehingga ia masih punya cukup energi untuk mempersiapkan pembungaan di tahun berikutnya. Jadi, inilah dia gambaran lengkapnya. Ternyata, masalah pohon yang berbunga tapi tidak berbuah itu jauh lebih kompleks dari sekadar kurang pupuk. Kita sudah belajar tentang pentingnya usia pohon, keseimbangan nutrisi, manajemen air, sinar matahari yang cukup, teknik pemangkasan yang benar, hingga ancaman cuaca dan hama. Namun, yang paling sering menjadi biang keladi tersembunyi adalah masalah penyerbukan, terutama fakta bahwa banyak pohon membutuhkan pasangan dari varietas lain untuk bisa berbuah. Ini adalah plot twist yang seringkali tidak kita sadari. Pengetahuan ini bisa menjadi pembeda antara halaman yang penuh bunga dan keranjang yang penuh buah. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kebun Anda. Jika Anda suka video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sekarang giliran Anda. Pohon apa di kebun Anda yang mengalami masalah ini? Dan setelah menonton video ini, apa dugaan Anda penyebab utamanya? Bagikan pengalaman dan pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi.